tak akan kuragukan pribadimu, Elohim Yahweh. Tak akan kuragukan pribadimu, Tuhanku Yesus. Tak akan kuragukan pribadimu, Elohim Yahweh. Tak akan kuragukan pribadimu, Tuhanku Yesus. Allah yang tak berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Mu Bapa, kuasa-Mu Bapa, atas hidupku saat ku berjalan dalam lembah gelap. Aku percaya Kau tetap menjaga. Takkan Kau biarkan ku jalan sendiri. Pertolongan-Mu tak membuatku malu saat ku berjalan. Saya serahkan kepada hambanya Pak Pregi. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, aku percaya Kau tetap menjaga. Takkan Kau biarkan ku jalan sendiri. Pertolongan-Mu tak membuatku malu. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu tak membuatku malu. Bapa, tolong kami, agar kami tidak sedikit pun meragukan pertolongan Tuhan atas kami. Tolong kami yang kurang atau tidak percaya ini ya Bapa. Kami tidak pernah jalan sendiri di dalam kegelapan dunia yang semakin pekat ini. Namun kami percaya Tuhan akan membela pekerjaan-Mu yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Kami mohon Tuhan beracara malam hari ini. Kami mohon Tuhan berbicara kepada kami. Kami ingin mendengar suara nasihat dan pengajaran dari Tuhan sendiri, dari hati-Mu sendiri. Kami tidak ingin mendengar sedikit pun suara manusia. Oleh karenanya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Puaskan dahaga dan haus jiwa kami akan nasihat kebenaran-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat Paskah. Saya sampaikan salam hormat, salam Paskah buat Bapak Ibu dimanapun berada. Saya sudah sangat menantikan pertemuan malam hari ini. Dan kiranya Allah berbicara, Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus berkenan berbicara secara pribadi kepada kita masing-masing. Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan, ada satu hal yang teramat penting untuk disampaikan. Hal yang teramat penting yang pertama-tama disampaikan kepada para hamba Tuhan, dan yang kedua untuk diteruskan kepada jemaat domba-domba milik Tuhan, di mana dipercayakan berada di dalam pelayanan kita. Perihal penting yang sangat penting yang ingin disampaikan malam hari ini adalah dengan apa yang diajarkan bertalian dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dengan hormat nanti Ibu Pendeta Jenitan akan membawa kita, membantu kita di dalam membacakan beberapa ayat kebenaran firman Tuhan. Hal yang teramat penting yang ingin disampaikan pada malam hari ini adalah bertalian dengan apa yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius 22 ayat yang ke-14. Ibu Pendeta Jenitan akan membaca buat kita semua dalam Injil Matius 22 ayat yang ke-14. Nampaknya dilihat dan ayat Alkitab. Silakan. Suaranya baik, mungkin masih terkendala. Ibu Jenitan, apakah Halo, bisa? dengar? Iya, iya Bu. Oke. Silakan, silakan. Matius 22:14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Sekali lagi, Bu Pendeta. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saya percaya pernyataan ayat ini sering kita dengar. Mungkin juga sering kita khotbahkan. Ayat Alkitab yang sederhana dan mudah diingat di luar kepala. Namun pemaknaan dari ayat ini menyeramkan. Namun pemaknaan ayat ini mengerikan. Luar biasa mencemaskan. Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikan bahwa banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudaraku, nampaknya apa yang diujarkan oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya ini merupakan hukum, merupakan kepastian yang tidak akan pernah berubah. Apa itu? Yang dipanggil banyak, tetapi sayang yang dipilih sedikit.
Bapak Ibu. Dari sekian banyak yang hadir pada malam hari ini, yang dipanggil sebagai hamba-hambanya Tuhan. Apakah Bapak Ibu meyakini bahwa ada sebagian kecil yang dipilih? Dengan demikian ada banyak yang dipanggil. Tetapi hukum ini menyampaikan bahwa hanya ada sedikit yang terpilih. Inilah yang saya katakan pernyataan ayat ini menjadi menggelisahkan. Pernyataan ayat ini menjadi mengkhawatirkan. Apakah Bapak Ibu tahu atau yakin Bapak Ibu itu dipanggil ataukah dipilih? Mari kita perhatikan ayat ini. Mari kita perhatikan bagian-bagian ayat yang akan dibaca untuk mengokohkan hukum ini, bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Mari kita lihat lagi. Lalu, jika yang dipanggil banyak dan yang dipilih sedikit, silakan Ibu Pendeta Jenitan, Injil Lukas 13 ayat 24. Injil Lukas 13 ayat yang ke-24. Apakah kita masuk dalam golongan orang yang dipanggil, ataukah kita hanya masuk sebagai orang juga yang terpilih? Saya bacakan ayat ini. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Baik, Bu Jenny, silakan. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Saudaraku, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat, itu termasuk kita. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab itu aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk. Yang banyak orang itu YSKI. termasuk kita yang hadir pada malam hari ini. Diminta untuk berjuang. Sekali lagi, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Artinya akan banyak orang yang tertolak. Akan banyak orang yang tidak dapat masuk ke dalam pintu kerajaan surga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pernyataan Tuhan Yesus ini pernyataan yang tidak main-main. Suatu kali pernyataan ini akan digenapi. Kita banyak mendengar tentang sejarah Alkitab. Kata sejarah merupakan keadaan atau kondisi sesuatu yang pernah terjadi di waktu yang lampau. Itu namanya sejarah. Tetapi beda dengan hoax. Hoax itu adalah berita yang tidak benar. Berita yang diada-adakan. Tetapi yang namanya sejarah adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Firman Tuhan yang kita baca malam hari ini merupakan catatan Alkitab di mana Tuhan Yesus pernah menyampaikan perkataannya ini. Mungkin orang menyatakan sebagai sebuah sejarah. Baiklah.
Tuhan memang pernah menorehkan sejarah ketika Tuhan mengenakan tubuh daging selama 33 tahun di muka bumi ini. Alkitab menyimpan banyak cerita yang bersejarah. Artinya Alkitab menyimpan banyak cerita yang pernah terjadi di waktu yang lampau. Salah satu peristiwa bersejarah, salah satu cerita bersejarah atau peristiwa bersejarah yang tercatat di dalam Alkitab dan dapat menjadi pembelajaran penting bagi kita saat ini adalah ketika Allah hendak melenyapkan kota Sodom. Ketika Allah ingin membunuh seluruh penduduknya yang sangat berat dosanya. Begitulah kira-kira Kejadian 18 ayat 16 sampai 33 menyimpulkan kalimat itu. Jadi Alkitab menyimpan satu cerita bersejarah ketika Allah ingin melenyapkan kota Sodom, ingin membunuh seluruh penduduknya yang sangat berat dosanya. Ini peristiwa bersejarah, artinya peristiwa yang benar-benar pernah terjadi. Sekali lagi beda dengan hoax. Hoax adalah berita atau peristiwa yang diada-adakan, dijadi-jadikan. Dan peristiwa yang mengenaskan di kota Sodom merupakan cerita sejarah yang pernah terjadi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, rekan-rekan hamba Tuhan. Sebagai orang percaya, kita sungguh-sungguh mempercayai bahwa berita Alkitab adalah sebuah kebenaran, bukan cerita kosong, hoax, apalagi penipuan. Jadi Alkitab yang ada di tangan kita adalah sumber kebenaran. Bapak Ibu kalau ingin cerdas dalam berbagai hal, belajarlah Alkitab. Karena Alkitab merupakan sumber kebenaran. Dan salah satu sumber kebenaran itu pernah terjadi ketika Tuhan ingin meluluhlantahkan kota Sodom dan penduduknya dengan hujan belerang dan hujan api. Kita sudah bisa membayangkan bagaimana mengerikan ketika kita hadir, jika kita hadir pada masa itu ketika Allah menurunkan hujan belerang dan hujan api, benar-benar mengerikan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya keluar sebentar. Pada peristiwa penjatuhan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, pada peristiwa Perang Dunia Kedua 1942 hingga 1945. Kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhkan bom atom yang namanya Fat Man dan Little Boy. Hancur kotanya. Tewas penduduknya ratusan ribu. Pada masa Perang Dunia Kedua, para peneliti memberikan catatan bahwa kiamat bumi dapat terjadi dalam waktu 7, sekian detik. Kiamat bumi dapat terjadi dalam waktu 7, sekian detik. Artinya, dengan bumi dijatuhkan bom atom di berbagai tempat pada masa itu, 1942 sampai 1945, maka dunia akan kiamat dalam waktu 7 menit. Sekian detik. Dunia yang ada akan lenyap dengan hantaman bom atom selama 7 menit, sekian detik. Tetapi saat ini, kekuatan bom atom itu berlipat-lipat ganda.
kehebatan, kedahsyatan dari bom atom berhulu nuklir ini sekarang berlipat-lipat ganda, puluhan bahkan ratusan lipat. Sehingga para ahli mengubah kiamat bumi dari 7 menit menjadi 2 menit. Bayangkan Bapak Ibu, beberapa negara memiliki hulu ledak, ya, berhulu ledak nuklir. Jadi kalau terjadi perang nuklir, maka dunia akan kiamat dalam waktu 2 menit sekian detik. Ini juga pernah terjadi pada masa Allah melihat kebejatan kota Sodom dan penduduknya. Maka Allah menurunkan hujan belerang dan hujan api. Sekali lagi Bapak Ibu camkan, ini bukan hoax. Ini bukan cerita kosong. Apalagi penipuan. Ini benar-benar pernah terjadi. Kemarahan Allah terhadap kota Sodom dan penduduknya diketahui oleh Abraham. Jadi Bapak Ibu, menurut berita Alkitab yang sama-sama kita ketahui juga bahwa kemarahan Allah terhadap kota Sodom dan penduduknya diketahui oleh Abraham. Dan Abraham mencoba untuk meluluhkan hati Allah dengan cara menawar. Abraham memberanikan diri untuk menawar agar kota Sodom dan penduduknya terselamatkan. Saya percaya Bapak Ibu tahu mengapa Abraham berani untuk menawar kemarahan Allah itu. Saya percaya Bapak Ibu tahu mengapa Abraham berani menawar agar kota Sodom tidak dihancurkan. Karena ada kemenakannya di kota itu. Abraham memiliki keponakan yang namanya Lot yang ada di dalam kota itu. Maka Abraham akan melakukan segala cara untuk menolong keponakannya ini bersama istri dan kedua putrinya. Abraham memberanikan diri untuk menawar apa yang telah ditentukan oleh Allah. Saudaraku, Abraham menawar kepada Allah. Dia berkata, jika ada 50 orang benar dalam kota itu, apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Saya membaca ini penawaran yang sangat berani yang dilakukan oleh Abraham. Dengan angka 50 orang yang benar, apakah engkau akan melenyapkan kota itu, tempat itu? Saudaraku, kalau kita membaca Alkitab dengan teliti, sebenarnya Abraham hanya mengenal kemenakan istri dan kedua putri dari Lot. Makanya saya katakan angka 50 orang itu angka yang cukup berani. Karena kenapa? Abraham tidak kenal banyak orang benar di sana selain keluarga kemenakannya ini. Lalu Allah berkata, jika aku dapati 50 orang benar dari kota Sodom, dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena ke-50 orang benar itu. Ketika Abraham mendengar pernyataan Allah itu, dia mungkin berpikir, aduh 50 ini siapa saja orangnya? Lalu Abraham menawar kembali, Tuhan Allah, bagaimana kalau kurang lagi 5? Allah berkata, baiklah, aku tidak akan menghukum karena 45 orang benar itu. Sekali lagi dalam Kejadian pasal 18, ayat 16-33. Bapak Ibu akan menawarkan angka-angka tawaran dari Abraham. Dari 50 menjadi 45. Dari 45 jadi 40.
Dari 40 turun lagi 30. Dari 30 turun lagi jadi 20. Dari 20 turun jadi 10. Lalu dikunci angka 10 itu. Bagaimana sejarah Alkitab mencatat bahwa Allah pun tidak akan pernah menghukum, aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 orang benar itu. Bagaimana sejarah Alkitab mencatat pembuktian akan tawaran Abraham kepada Allah? Borok-borok 10 orang. Apalagi 50 orang. 45, 30, 40, 30, 20, 10. Borok-borok 10 orang. Yang terselamatkan hanya 4 orang. Itu pun harus ditarik oleh malaikat Allah supaya sesegera mungkin lari dari kota Sodom dan Gomora. Karena Allah segera menjatuhkan hujan belerang dan hujan api. Jangankan 10, yang ada hanya 4 orang itu. Bahkan di akhir dari proses penyelamatan dari penghancuran kota dan pemusnahan kota Sodom, istri Lot tidak terselamatkan. Fisiknya lari menjauhi kota Sodom, tapi hatinya terikat di kota Sodom. Ia tidak terselamatkan. Dramatis cerita ini. Tragis, sedih dan menggores hati. Dari 50 turun 45, 40, 30, 20, 10, 4. Dan terakhir hanya 3 orang yang terselamatkan. Perhatikan Bapak Ibu, ini sejarah yang benar-benar pernah terjadi. Ibu Pendeta Jonitan akan kembali membaca dalam surat 1 Petrus 4 ayat 18. 1 Petrus 4 ayat ke-18. Bayangkan dari 50 orang benar tawaran pertama, turun jadi 45, turun 40, 20, 10, dan terakhir 1 hanya Petrus ada 3. Silakan. ayat 24. 1 Petrus 4 ayat 18. 1 Petrus ya Pak? 1 Petrus 4 ayat 18. Nggak kedengaran. 1 Petrus ayat 1 ya? 24 ya? Di layar sudah terlihat ya, Bu? Bentar ya. Memble. Orang benar. 1 Petrus 4 ayat 18. Oh, Oh, nah gitu aku milih anu nih Indri kita Pagede. orang benar. 14. Baik, baik. Saya bantu ya, Bu Jenitan ya. Oke, Saya oke. bantu ya. Saya bantu ya. Oke. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, itu termasuk kita malam hari ini, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu dan saya berani yakin kita akan masuk golongan orang yang akan diselamatkan, masuk golongan orang yang sedikit itu? Kita akan buktikan apakah Bapak, Ibu, dan saya masuk dalam golongan orang yang sedikit yang diselamatkan itu. Kita akan lihat sama-sama pembuktiannya. Saudaraku, apa yang terjadi di kota Sodom dan Gomora? Di mana Allah meluluh lantakkan kota dan membunuh penduduknya. Merupakan sejarah yang benar-benar terjadi.
Dan sejarah ini, sejarah yang mematikan ini akan berulang kembali. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, perhatikan bagian penting ini. Sejarah yang mematikan itu akan berulang kembali. Tuhan akan segera menutup buku sejarah dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya bacakan kembali dalam 2 Petrus 3 ayat 11. Saya melalui pemberitaan firman Tuhan ini menyatakan bahwa sejarah yang mematikan itu akan berulang kembali. 2 Petrus 3 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, Bapak Ibu, apa yang ada dalam genggaman kita hari ini akan hancur, lenyap. Apapun itu, firman Tuhan mengatakan segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, sejarah dunia akan segera ditutup. Kita bukan sedang mimpi di siang hari. Kita bukan sedang berbincang kosong bahwa dunia ini suatu hari akan hilang dan lenyap. Firman Tuhan berkata bahwa suatu kali nanti tidak hanya bumi akan bergoyang, langit pun akan digoncangkan. Bayangkan Bapak Ibu, gempa sekian skala Richter saja sudah mengerikan. 6, 7, 8 skala Richter sudah mengerikan. Di mana bumi terbelah dan menelan penduduknya. Kejadian di Jepang, kejadian di belahan dunia-dunia yang lain itu sudah terlihat bagaimana mengerikannya gempa bumi itu. Tapi Bapak Ibu nanti akan melihat akan terjadi gempa langit. Itu akan menjadi jauh lebih mengerikan. Saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti atau bluffing kepada Bapak Ibu, karena sejarah yang mematikan terhadap dunia akan diulangi. Akan berulang kembali. 2 Petrus 3 ayat 11 ayat 12. 2 Petrus 3 ayat yang ke-12 berkata, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api. Cobalah kita bayangkan sejenak. Bagaimana bumi yang kita huni hari ini akan dibakar oleh api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ayat yang ke-14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi saudaraku, untuk dapat menghindar dari Sodom dunia ini yang akan dibakar oleh Allah, untuk menghindari Gomora dunia ini dan diselamatkan oleh Allah, tidak ada kunci lain. Tidak ada cara lain selain engkau dan aku harus suci dan saleh hidupnya. Selain kehidupanku tak bercacat dan tak bernoda. Begitulah ayat 14. Jadi pertanyaannya, apakah Bapak Ibu mau punya niat, punya minat untuk memiliki hidup yang kudus,
hidup yang suci, hidup yang saleh, hidup yang tak bercacat, hidup yang tak bernoda, alias sempurna. Mungkin ada orang berkata, bagaimana mungkin kita bisa sempurna selama kita ada di dunia ini, Pak? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tidak mungkin kalau Allah menulis bagian firman dalam 2 Petrus 3 ayat 11-14 ini. Lalu kita tidak bisa mencapai kesucian dan kesalehan hidup. Kalau kita mengatakan tidak mungkin manusia bisa tak bercacat, tidak mungkin manusia bisa tak bernoda, mari kita buang ayat bagian firman Tuhan ini. Kalau kita ragu, apalagi kita tidak percaya kita bisa hidup suci, kita bisa hidup benar, kita bisa hidup saleh, kita bisa hidup tak bercacat, kita bisa hidup tak bernoda di hadapannya, mari kita buang ayat ini. Tetapi kalau Allah sudah menulis bagian ini, Allah pernah berkata kepada Abraham sebelum namanya menjadi Abraham, Allah berkata kepada Abram, Abram, hiduplah di hadapanku tanpa bercela. Artinya Tuhan memberikan kemampuan untuk kita memiliki hidup yang saleh, saudara. Allah memberikan kita kemampuan untuk kita memiliki hidup yang suci. Allah melalui Roh Kudusnya memberikan kita kesempatan untuk membentuk, menghasilkan hidup yang tak bercacat dan hidup yang tak bernoda. Tinggal sekarang kita mau tidak. Tinggal sekarang kita berniat tidak untuk memiliki hidup yang hebat itu. Suci dalam perkataan. Dia tidak akan pernah mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata jorok, apalagi kata-kata menghina, membicarakan orang, menjelekkan orang. Firman Tuhan berkata, kalau orang sempurna dalam perkataannya, dia tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Artinya kita bisa sempurna dengan menjaga kata-kata yang keluar dari mulut kita. Yang tidak suci tidak kita katakan, yang tidak kudus tidak kita akan pernah katakan, yang serampangan, yang dosa, yang jorok, yang kasar, yang najis kita tidak akan pernah ucapkan. Kita bisa kalau kita mau dengan pertolongan Roh Kudus. Kita minta Tuhan tolong jaga lidahku. Jagalah di depan lidah bibirku. Jangan sampai keluar perkataan yang sia-sia dari mulutku. Apalagi kita membicarakan kesalahan orang. Nggak berani. Apalagi kita mencerca orang, memaki orang. Nggak berani. Tetapi lihat apa yang terjadi di lapangan. Banyak hamba Tuhan berselisih paham. Banyak gereja ribut karena pengajaran. Banyak gereja ribut karena pemahaman. Lihatlah, benar-benar sedikit yang dipilih, saudaraku. Sedikit. Firman Tuhan juga menyampaikan bahwa suatu kali bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Tetapi kasih akan menjadi kekal. Mengapa orang ribut untuk sesuatu yang akan lenyap? Pengetahuan itu termasuk juga teologi di dalamnya. Mengapa orang ribut untuk teologi yang suatu ketika akan lenyap? Mengapa kita tidak mengasihi orang-orang yang mungkin berpandangan beda dengan kita? Teologi memisahkan, kasih menyatukan. Saudaraku, lihatlah kenyataan di lapangan. Banyak orang telah menggunakan mulutnya secara sembarangan. Jangan-jangan sebagian besar kita malam hari ini pun melakukan hal yang sama. Saya menaikkan suhunya. Yang dimaksud dengan berkata-kata itu bukan hanya keluar dari mulut, saudaraku. Perkataan kita kasar, kita suka menjelek-jelekan orang, kita suka merendahkan orang, kita marah dan mudah untuk memaki orang.
Tidak hanya menggunakan mulut kita, tetapi apa yang keluar dari pikiran kita pun itu merupakan kata-kata. Ketika engkau berpikir sesuatu yang jahat di dalam pikiranmu, itu mulut pikiranmu saja sudah salah. Kau memandang orang dengan pandangan yang merendahkan. Engkau belum berkata-kata, tetapi pikiranmu sudah merendahkan, itu pun sudah berkata-kata. Lihatlah betapa dalamnya kita telah jatuh. Jangankan bicara kudus, jangankan berbicara suci, kita sembarangan menggunakan mulut kita ini. Kita pikir kita paling benar. Kita pikir kita paling rohani. Ternyata yang menjadi besar dalam kerajaan surga itu adalah anak-anak. Maksud di anak-anak di sini adalah orang-orang yang sederhana. Orang-orang yang sederhana dalam bersikap. Sekalipun dia memiliki pemahaman teologi yang hebat, tapi dia tetap menempatkan dirinya sebagai hamba. Tuhan Yesus pernah berkata, siapakah yang ingin menjadi terkemuka? Dia harus menjadi hamba bagi sesama. Lihatlah sekarang kondisi kita. Para hamba-hamba Tuhan yang duduk di bangku paling depan. Yang sering dipanggil pendeta, yang sering dipanggil gembala, yang sering dipanggil sebagai orang rohaniwan. Lihatlah bagaimana kita bersikap. Jangan-jangan kita merasa lebih hebat dari jemaat kita. Itu sudah keliru. Jangan-jangan kita menganggap diri kita lebih benar dari orang lain, lebih benar pengajarannya dari gereja lain. Itu sudah meleset. Itu sudah tidak kudus, tidak suci hidupnya. Rasul Paulus berkata, di antara banyak orang kudus, akulah yang paling berdosa. Lihatlah orang sekelas Rasul Paulus yang hebat, yang sangat rohani berkata, di antara orang-orang kudus, akulah orang yang paling berdosa. Luar biasa bedanya dengan kita saat ini. Kita orang kaum rohaniwan, kita sering mengatakan kita lebih rohani dari orang-orang lain. Kita tidak berani menempatkan diri kita di paling belakang, padahal yang paling belakang punya potensi untuk menjadi terdepan, saudaraku. Dan firman Tuhan katakan yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Yang terkemudian menjadi terdahulu. Mengapa saudara sekalian gak pernah berani untuk menempatkan diri sebagai orang yang paling belakang? Mengapa kita sering tidak menerima ketika kita ditempatkan pada bagian yang paling belakang? Kita ingin dianggap orang duduk paling depan. Kita ingin dianggap orang yang paling berkenan. Ya, tapi sayangnya manusia lebih cenderung mengejar pujian dari manusia. Dia lupa pujian dari manusia itu nothing, nol besar. Tetapi pujian dari Allah itu kekal sifatnya. Oleh karenanya mulai malam hari ini kita berjanji, saudaraku. Oleh karenanya mulai malam hari ini kita berjanji, kita mau mencari puji-pujian Tuhan. Kita mau memburu Tuhan dengan pujiannya. Kita tidak ingin mencari pujian dari manusia yang biasanya juga bisa menjadi omong kosong, basa-basi. Tetapi ketika Allah memuji Bapak Pendeta Zakaria Paimin, itu pujian yang serius. Jadi ketika Allah memuji Pendeta Arik Wahyuni, itu Tuhan serius. Tetapi ketika saya memuji Bapak Pendeta Theo Chris, belum tentu saya sampaikan dengan ketulusan. Tetapi kalau Allah yang memuji Bapak Theo, kalau Allah sendiri yang memuji Bapak Theo, pujian Allah itu serius. Oleh karenanya Bapak Ibu,
pemberitaan firman Tuhan ini harus benar-benar menggores jiwa kita. Harus benar-benar tertanam dalam sanubari kita. Hiduplah di hadapan Tuhan tanpa celah. Hiduplah di hadapan Tuhan tanpa cacat. Luar biasa menggembirakan hidup model seperti ini, Bapak Ibu. Sungguh-sungguh kan Bapak Ibu pernah mengalami kan kalau mau berbuat dosa, lalu Roh Kudus berbicara, lalu kita tidak jadi berbuat dosa, hati kita bergirang. Kita mau memaki orang, kita mau marah terhadap orang, lalu Roh Kudus berkata, diamlah. Lalu kita ikut apa yang disampaikan oleh Roh Kudus, kita diam, kita nggak memaki. Setelah itu, jiwa kita berglori. Wah, luar biasa hidup seperti ini, saudaraku, benar. Aduh, luar biasa sekali. Jangan pernah menyimpan dosa sekecil pun, saudaraku. Hidup kita akan sangat menyenangkan, hidup kita akan sangat berbahagia ketika Tuhan mendapati kita bersih, tak bercacat, tak bernoda, hidup dalam kekudusan dan kesuciannya. Betapa menyenangkan hidup demikian, saudaraku. Mengapa kita tidak ngotot memiliki hidup seperti ini? Kita bekerja siang malam, malam siang untuk mendapatkan sesuatu. Kita bekerja siang dan malam, malam dan siang untuk memiliki rumah pribadi, untuk memiliki kendaraan, untuk memiliki ini dan itu, yang suatu kali kita akan tinggalkan. Ironis bukan? Manusia memperoleh sesuatu untuk yang akan ia tinggalkan. Miris sekali. Mari kita kejar harta surgawi ini. Kita kejar harta surgawi ini, saudaraku, dengan hidup tak bercacat. Bisakah? Bisa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bisa. Bisa. Haleluya. Saya percaya bisa. Roh Kudus akan menolong kita malam hari ini untuk hidup suci. Tak bercacat, tak bernoda di hadapannya. Mari kita ngotot untuk memburu kesucian Tuhan. Kenapa, saudaraku? Jangan sampai kita masuk dalam golongan orang banyak yang ditolak oleh Allah. Bukti lain untuk mengongkritkan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Perhatikan bagian firman Tuhan ketika Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang domba yang hilang. Pak Theo, Bapak Pendeta Theo, boleh buka mic-nya? Iya, Pak. Ada berapa domba, Pak? Domba yang terhilang. Satu dari? Ada 100 ekor domba, bukan? Oh iya. Ya. Ada 100 ekor domba, satu hilang. Berapa persen, Pak? Pak Theo? 1%. 1% hilang. Baca lagi di bagian berikutnya tentang perumpamaan dirham yang hilang. Ada 10 dirham, satu yang hilang. Berapa persen, Pak Theo? 10. 10%. Lalu baca lagi bagian berikutnya tentang anak terhilang. Ada 2 anak, satu terhilang. Berapa persen, Pak Theo? 50%. Terima kasih, Pak Theo. Sungguh-sungguh mencemaskan. Lihat keterhilangan makin lama makin besar. 1%, 10%, 50%. Tidak tertutup kemungkinan. Tinggal 0,0 sekian persen. Apakah Bapak, Ibu, dan saya masuk dalam hitungan yang 0, sekian? Buktikan. Pak Theo, silakan baca Lukas 18 ayat 8. Injil Lukas 18
ayat yang ke-8. Lukas 18 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Confirm, saudaraku. Tuhan Yesus sendiri berkata, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kalau ada iman di bumi, Tuhan Yesus tidak pernah berkata seperti ini. Ada imannya. Mengapa Tuhan Yesus berkata seperti ini? Hampir-hampir tidak ada ditemukan iman di bumi ini. Makanya Tuhan berkata, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tuhan khawatir. Berapa banyak orang yang masih memiliki iman di bumi ini? Iman, kata iman dalam bagian ini adalah artinya penurutan. Kita memang sudah dibenarkan. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Benar, setuju. Kita semua telah dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus, benar. Tetapi apakah kita benar-benar menurut apa yang Tuhan Yesus sampaikan? Apakah kita memiliki iman, artinya penurutan akan kebenaran firman Tuhan? Itu cerita beda. Saudaraku, firman Tuhan berkata misalnya, semisal, kasihilah musuhmu. Berapa banyak orang yang dibenarkan ini benar-benar telah mengasihi musuhnya? Lihatlah, sedikit bukan? Bagaimana kita yang tahu kebenaran firman Tuhan, lalu kita abai dalam menjadi pelakunya? Kita terlampau banyak mendengar firman Tuhan, bukan? Kita terlampau banyak membaca firman Tuhan, bukan? Bahkan kita sudah terlampau banyak menyuarakan firman Tuhan itu. Tetapi berapa banyak yang kita praktikkan? Kita kesal kalau khotbah kita dikritisi orang. Kita marah kalau pelayanan kita direndahkan orang. Kita tidak bisa terima kalau paham teologi kita dipertanyakan. Lihatlah. Lihatlah diri kita sendiri, saudaraku. Kita telah banyak melakukan kekeliruan selama ini. Puji Tuhan, malam hari ini kita diingatkan. Jangan sampai perilaku kita tidak kudus. Jangan sampai kita tidak menjadi penurut-penurut Allah. Kita hanya tahu kebenaran tapi tidak mau tahu melakukan kebenaran. Jangan sampai kita didapati hidup demikian, karena hidup demikian pasti ditolak Tuhan. Mending kita jadi jemaat biasa saja yang menjadi penurut-penurut Allah daripada menjadi hamba Tuhan yang besar, hamba Tuhan papan atas. Tetapi di akhir hidupnya kita bisa ditolak Tuhan. Kita juga tidak mau. Sungguh-sungguh kita tidak mau. Lebih baik kita jadi jemaat yang sederhana, yang mendengarkan firman Tuhan, lalu menjadi pelakunya. Daripada kita jadi hamba Tuhan tapi bertengkar sana-sini. Kita tidak bisa terima perkataan orang, kita tidak suka berdamai. Rasul Paulus pernah berkata, mengapa engkau tidak lebih suka dirugikan? Kenapa engkau lebih suka dipersalahkan? Kita lebih suka berada dalam keadaan baik-baik saja, bukan? Dan kita tidak terima ketika kita berada di keadaan yang tidak menguntungkan. Di situ saja kita sudah meleset. Bukankah aku telah bernubuat demi nama-Mu, Tuhan? Bukankah aku telah mengusir setan? Bukankah aku telah melakukan berbagai macam mukjizat? Tapi aku akan berterus terang kepada mereka itu. Aku tidak kenal kamu. Saudaraku, jangan sampai sejarah lulu lantaknya kota Sodom dialami oleh kita. Jangan sampai ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan tidak kenal siapa kita.
Jangan terlalu pede bahwa kita yang adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Jangan terlalu pede karena kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita serasa punya boarding pass. Serasa kita punya tiket langsung masuk kerajaan Allah. Mari kita lihat keadaan kita. Apakah masih ada cacat salah? Apakah masih ada dosa kecemaran? Adakah yang najis yang kita simpan saat ini? Adakah pertengkaran yang belum kita selesaikan? Adakah permusuhan yang belum kita selesaikan? Jika masih ada, puji Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kita agar kita sesegera mungkin memperbaikinya. Sesegera mungkin untuk memperbaikinya. Jangan terlambat, saudaraku, untuk memiliki hidup yang benar, memiliki hidup yang suci, yang saleh. Jangan berlambat-lambat untuk memiliki hidup yang tak bercacat. Jangan terlambat untuk memiliki hidup yang tak bercela. Mengapa pada bagian awal saya katakan ini penting untuk hamba Tuhan dan kepada jemaatnya? Jemaat akan melihat kehidupan gembalanya. Pelita tidak mungkin ditaruh di bawah gantang. Pelita pasti ditaruh di kaki Dian. Hidup para hamba Tuhan akan menjadi bersinar. Hidup tak bercacat setiap hamba Tuhan yang malam hari ini hadir akan terlihat oleh jemaatnya. Sehingga dengan melihat perbuatanmu, hai para hamba-hamba Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Dan orang-orang demikian akan ditandai Tuhan. Orang-orang yang serius akan ditandai Tuhan. Jangan sampai tidak serius Bapak Ibu dalam memperagakan kebenaran firman Tuhan. Jangan kurang serius, apalagi tidak serius. Mulailah buka hari dengan doa pagi. Berurusanlah dengan Tuhan karena Dia adalah Allah yang hidup. Sampaikanlah setiap doa-doamu, dialogmu kepada Tuhan. Jangan tidak membaca Alkitab setiap pagi, setiap hari. Baca firman Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Dan dengan segala kerendah hatian, kita menjadi pelaku atas apa yang kita baca. Niscaya hidupmu, hidupku tak bercacat. Niscaya hidupmu, hidupku tak bercela. Karena setiap detik, setiap jam, setiap menit, setiap jam, setiap waktu, kita terus berdialog dengan Tuhan. Kita terus diingatkan rema Tuhan menjadi rema, firman Tuhan menjadi rema dalam hati kita. Wow, ini hidup yang menyenangkan Bapak Ibu, benar-benar menyenangkan. Oleh karenanya pertemuan kita dalam Truth Mission ini adalah interdenominasi. Kita tidak boleh dikotak-kotakan dalam denominasi. Kita tidak boleh dibelah dengan apapun, dengan pengetahuan, pemahaman teologi. Tetapi biarlah kita disatukan oleh kasih Tuhan. Karena kita semua adalah tubuh bagian daripada Kristus Yesus. Oleh karenanya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita berusaha, kita berjuang untuk memiliki hidup yang membahagiakan itu. Kita berjuang mulai malam hari ini. Kita jaga pikiran kita dari kecemaran. Kita jaga perkataan kita dari kejahatan. Akhirnya firman Tuhan berkata, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan lain sebagainya. Pikirkan itu. Pikirkan itu, saudaraku. Di lain bagian firman Tuhan katakan bahwa selain yang tidak suci itu tidak perlu dipikirkan. Selain yang tidak suci itu tidak perlu dilakukan. Firman Tuhan jelas berkata demikian. Bapak Ibu ada yang tahu ayatnya? Ada di mana? Coba saya
Filipi. Filipi 4 ayat 8. Coba Bapak Pendeta Theo baca bagian ayat ini yang terakhir. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Terima kasih Pak Theo. Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan yang saya kasihi. Jadi kalau sesuatu yang tidak benar, jangan pernah dikatakan. Tidak perlu dipikirkan. Kalau itu tidak mulia, kalau itu tidak adil, kalau itu tidak suci, jangan pernah lakukan. Kalau tidak sedap didengar, jangan dikatakan. Kalau tidak terpuji, jangan pernah dilakukan. Kiranya Roh Kudus menerjemahkan firman Tuhan ini lebih jauh. Agar hidupmu dan hidupku didapati tak bercacat, tak bercela. Sungguh sangat membahagiakan. Selama berjuang, Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan, untuk menghidupi firman Tuhan yang menggairahkan, yang hebat ini. Dan percayalah, kita akan dipertemukan kembali lagi di langit baru, bumi yang baru. Kekal sukacita selamanya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, apakah ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu, ingin sharing? Silakan. Di sana ada Ibu Jenitan ya mungkin. Silakan Bu Jenitan. Shalom Pak Franky, terima kasih Tadi ada kendala malam teknik ya Bu. saya. Ini aku mau sharing sama para senior sini di dalamnya. Saya dapati tadi yang disampaikan Pak Franky, saya dapati di 1 Korintus 15, 1 dan 2, biar saya bacakan ya. Sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Berarti Pak Franky pada malam ini telah sampaikan ya. Puji Tuhan. Beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Kedua, melalui Injil itu kamu diselamatkan. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, asal kamu teguh, dan penggarisnya teguh. Asal kamu teguh berpegang padanya. Itu yang kudapatkan pada malam ini ya. Amin. Amin Bu Jenny. Dan itu aku bersyukurnya ini ya, sebelum yang Bapak sampaikan sekarang ini, saya dapati itu ada kejadian yang luar biasa di 1 minggu ini ya, belakang ini, tentang saya mendapati pelayan hambanya Tuhan ya, yang masih membicarakan tentang perebutan domba. Sehingga mau nggak mau saya ke sana ya, ke tempat orang yang biasanya berdoa ke si orang, yang biasanya membicarakan tentang firman Tuhan. Saya sampai ke sana, saya bertanya, maaf, saya datang ke sini bukan saya bermaksud untuk bertengkar, tapi karena saya ini masih junior, dan di sini ada para tetua senior yang saya hormati, saya cuma mau menanyakan masalah percakapan ini. Apakah percakapan yang saya bawa ini, bukti ini, sesuai dengan firman yang disampaikan? Karena kalau sesuai dengan firman yang disampaikan, pertama, pasti ada karakter yang tidak meributkan tentang masalah domba. Itu pertama. Karena kan di dalam firman itu tentang kasih ya, kalau saya nggak salah ya. Kalau salah, silakan komplain ya, soalnya kan saya juga belajar. Karena saya dapati kasih itu tidak memperebutkan gitu. Domba itu tidak diperebutkan, karena domba yang itu adalah sesuatu aset yang Tuhan percayakan ke tangan kita untuk kita gembalakan gitu. Bukan untuk diributkan gitu. Iya. Iya. Iya, Bu Jadi Jenny. itu Ini pernah kita bicarakan. Ini ya. pernah disampaikan. Jadi ketika hamba Tuhan, jangankan meributkan domba, Bu.
Dia mengklaim itu jemaatnya dia saja, itu sudah salah, Bu. Ketika seorang gembala sidang, seorang pelayan Tuhan, mengklaim bahwa domba-domba itu adalah miliknya. Belum meributkan, Bu. Belum meributkan. Baru merasa memiliki. Itu sudah meleset. Karena benar-benar itu miliknya Tuhan. Mudah sekali untuk memverifikasi keadaan ini. Kalau seorang gembala lalu marah ketika dombanya pindah ke tempat lain dengan berbagai macam alasan, dia telah berusaha menghaki domba itu. Dan dia akan berhadapan dengan alasan pemilik domba itu. Apapun keadaan atau kondisinya. Kalau kita percaya, kalau kita mengerti itu domba-dombanya Tuhan. Jangankan kesalahpahaman, Ibu Jenny. Kepemilikan pun kita nggak berani. Malah yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memberi agar domba-domba itu sehat. Kita memberi waktu kita lebih kepada domba-domba yang terluka. Kita memberi perhatian yang lebih kepada domba-domba yang sakit. Karena itu punyanya Tuhan. Tetapi lihat bagaimana perangai kita, perilaku kita. Ketika kita melihat ada satu domba pindah ke tempat lain, kita bilang, pergi saja. Kamu belum tahu sih gereja itu seperti apa. Pergi saja. Kita sudah kelewat batas. Kita sudah berhadapan dengan Allah, sang pemilik domba itu. Jadi ketika Ibu Jenny melihat atau membaca mungkin perdebatan antar hamba Tuhan berkaitan dengan domba, dengan jemaat. Mohon doakan kami, Ibu. Doakan kami tidak Ya. salah. Karena saya waktu hadapi itu soalnya saya langsung ke tempat kejadian dan saya terkejutnya si biasanya menyampaikan firman mendoni orang malahan bukan doa yang didoakan itu yang baik-baik tapi malahan sebaliknya. Terkejut saya. Ya, ini ada komentar di chat room ya dari sayangnya nggak ada nama ya. Di situ ada 750301. Ini lucu ini. 750301 ya. Beliau berkata begini, biasanya kalau domba itu gemuk pasti diperebutkan oleh gembala. Tapi kalau domba yang kurus dibiarin aja oleh gembala. Oh, Bapak Sam Mojokerto ya, Bapak Sam Mojokerto. Artinya kalau domba itu gemuk, kaya, hebat, pasti diperebutkan. Biasa Kalau jawabnya, domba itu tapi kurus, gembalanya yang kurus ini diributkan, ya, bukan yang yang gemuk. miskin dan sebagainya, Ini yang kurus dibiarin oleh diributkan. gembala. Iya, iya. Ini yang kurus diributkan. Jadi yang luar biasa, kenapa saya datang sampai ke tempat kejadian dan bertanya kepada pengembara itu sebenarnya dengan kata-kata yang tidak sesuai dengan firman, kata-kata yang duniawi sudah. Makanya saya sampai di sana, saya bertanya, apakah sesuai dengan kebenaran firman yang disampaikan? Apakah doa-doa itu benar sesuai dengan firman? Dan yang saya sungguh sayangkan itu jika kalau ada yang baru mengenal Tuhan, tiba-tiba sampai di tempat kejadian itu dan digembalakan oleh si pengembara itu, wow, apa yang terjadi? Mungkin kepahitan. Kekhawatiran Ibu Jenitan beralasan tentunya. Apa yang dilakukan oleh Ibu Jenitan tentunya memiliki latar belakang. Namun sungguh saya berharap dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Jenitan, rasa khawatir yang beliau miliki tidak menambah kekisruhan perdebatan tersebut. Oleh karenanya dengan segala hormat, doakan kami, doakan kita Ibu Jenny, agar kita semua masing-masing mawas diri, agar kita masing-masing benar-benar mengenal diri sendiri, dan jangan bertindak keliru, karena fatal akibatnya. Saya ada yang melihat yang angkat tangan tadi Ibu Yudit Duma. Ibu Yudit Duma, tadi saya ada melihat, boleh Ibu Yudit Duma menyampaikan sharingnya Ibu, silakan.
Baik ya, jika belum ada, oh ada yang angkat tangan, Bapak Elia Suharyadi. Silakan Bapak. Silakan Bapak. Oh tidak ya, tidak ya. Baik, saya coba baca di sini ya dari Ibu Yesi Suyusa. Ibu Yesi Suyusa berkata, Shalom, selamat malam semuanya, selamat Paskah. Terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini. Saya diberkati ya. Terima kasih diingatkan kembali beberapa bulan yang lalu tentang gandum dan ilalang dan juga mengenai domba-dombamu. Saya ingin bertanya, apakah dalam keadaan stagnan dapat dikatakan terpilih? Wow. Apakah dalam keadaan stagnan dapat dikatakan terpilih? Ada keluarga Muslim, istri berasal dari Kristen, dan anaknya disuruh ikut pelajaran Kristen, dan ayahnya tidak setuju. Apakah ini dapat dijadikan terpanggil atau terpilih? Baik. Pertanyaan pertama, apakah dalam keadaan stagnan dapat dikatakan terpilih? Nah, saya mau bertanya lebih dalam sebetulnya kepada yang terkasih Bu Pendeta Yesi. Stagnannya dalam kondisi seperti apa? Apakah stagnannya dalam kondisi dia mengasihi Allah sampai titik tidak balik, tidak bisa tidak mengasihi? Apakah stagnan dalam keadaan dia berdosa? Nah, jadi ini mesti diklarifikasi sebetulnya. Tetapi saya teringat kepada satu ayat Ibu Pendeta. Kalau engkau suam-suam kuku, engkau tidak panas, engkau juga tidak dingin. Engkau suam-suam kuku, Coba tahu yang kalau ujungnya dimuntahkan. Jadi lihatlah betapa tegas dan kerasnya Allah untuk mendidik umatnya. Kalau mau panas, panaslah. Kalau mau dingin, dinginlah. Kalau berada di tengah-tengah, stagnan, kita akan dimuntahkan. Karena tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Dia harus memilih. Apakah dia benar-benar mau hidup benar-benar kudus? Tidak ada setengah kudus. Tidak ada 90% kudus. Tidak ada 99,9% kudus. Yang kudus adalah 100% kudus. Bapak Ibu tahu saya ngomong begini pun nanti saya dikejar. Saya juga dikejar dengan kalimat khotbah ini. Tidak ada jalan lain selain saya benar-benar mengikuti, memaksa, mendorong untuk memiliki kehidupan yang kudus. Makanya tadi saya mengajak Bapak Ibu, mari Bapak Ibu kita berjanji malam hari ini. Kita angkat sumpah kepada Tuhan. Tuhan tolonglah kami agar kami benar-benar hidup, dapat hidup tak bercacat, tak bercela. Roh Kudus tolong kami. Karena kami sedang menjalani hari sisa. Kami tidak tahu masa kapan hidup kami akan berakhir. Dan pasti berakhir. Hidup Bapak, Ibu, dan saya yang hadir pada malam hari ini pasti berakhir. Mari kita persiapkan sesuatu yang hampir jadi itu. Pokoknya kalau nggak kudus, jangan bicara. Kalau nggak suci, jangan berlaku. Jangan dibuat. Jadi yang terkasih Ibu Yesi, kita tidak boleh berada dalam keadaan yang suam-suam kuku. Kita harus berkeadaan yang kudus sekudus-kudusnya, suci sesuci-sucinya, tak bercacat, tak bercela. Tuhan pasti menolong kita. Ada keluarga Muslim, istri berasal dari Kristen dan anaknya disuruh ikut pelajaran Kristen. Ayahnya tidak setuju. Apakah ini dapat dipilih? Dapat dipilihkan, terpanggil atau terpilih? Bapak Ibu, tentunya kita tidak bisa menilai sekarang apakah kita terpanggil atau terpilih. Inilah yang mengerikan. Kita tidak bisa melihat orang dan menilai orang. Ini orang yang terpanggil, ini orang yang terpilih. Sulit bukan berarti tidak bisa. Bisa, tetapi tidak mudah. Tidak ada orang yang mau masuk neraka, bukan.
Tidak ada. Tetapi kenyataannya akan banyak orang masuk neraka. Tidak ada orang yang mau masuk neraka, bukan? Tapi Tuhan Yesus katakan sebagian besar dari mereka akan masuk dalam neraka abadi. Hari ini kita tidak bisa menilai diri kita ini suci dan saleh. Tetapi minimal orang di sekitar kita bisa merasakan. Dan Tuhan pun akan bisa merasakan. Jadi yang terkasih Ibu Yesi, biarlah kita berdoa untuk saudara ibu itu. Agar Tuhan berkenan memberikan anugerah kepada yang bersangkutan. Untuk benar-benar memilih Tuhan demi kerajaannya. Bukan hanya sekadar menjadi Kristen, tetapi menjadi seperti Kristus. Biarlah hal ini boleh terpatri dalam ingatan kita. Kita semua harus memiliki karakter Kristus. Kasih, belas kasihan seperti yang Yesus lakukan. Dia benar-benar mati yang beberapa hari kemarin kita rayakan Jumat Agung. Tetapi Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Dan benar-benar bangkit. Dan sejarah Alkitab mengungkapkan ketika ia bangkit, dia tidak pernah mendatangi orang yang telah membunuhnya. Dia tidak pernah mendatangi prajurit-prajurit Roma yang telah menyesahnya. Bahkan sebelum ia mati, ia telah mengampuni mereka. Hebat, luar biasa. Oleh karenanya Bapak Ibu, milikilah belas kasihan seperti Kristus. Saudara dan saya adalah orang-orang yang paling beruntung ketika engkau didapati memiliki hidup seperti Kristus. Terima kasih Bapak. Puji Tuhan, Ibu Pendeta Yesi, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang lain ingin menyampaikan sharingnya, ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan. Yang berbahagia itu adalah orang yang memiliki hidup seperti Kristus. Kalau saudara berani bertaruh, saya akan taruh hidup saya habis-habisan di situ untuk memiliki hidup seperti Kristus. Orang mau ngomong apa, ya nggak apa-apa. Orang mau merendahkan kita, nggak apa-apa. Orang mau memaki kita, jangan balas dengan memaki. Orang merendahkan, jangan membalas dengan merendahkan. Dipukul, tapi tidak memukul balik. Dimaki, tetapi tidak mencaci balik. Hidup itu begitu menyenangkan, Bapak Ibu. Mari kita berusaha mengejar kekudusan ini. Hidup kita benar-benar tinggal menghitung hari. Kita tidak tahu di hari keberapa, Ibu-ibu, Bapak Ibu. Mari kita berjuang benar-benar ya. Komunitas Truth Mission ini benar-benar adalah hamba-hamba Tuhan yang layak dan pantas masuk kerajaan surga nanti. Bapak Pendeta Petrus memantau berapa jumlah hamba-hamba Tuhan yang hadir. Rata-rata kehadiran sekian banyak misalnya. Pastikan nanti Bapak Pendeta Petrus di surga jumlahnya jangan sampai berkurang. Jangan sampai kita berhadapan dengan Tuhan, Bapak Pendeta Petrus menghitung berapa jumlah hamba Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Jangan sampai berkurang. Biarlah wajah-wajah yang buka kamera ini dapat kita tatap. Dan kita tatap kembali nanti di kerajaan surga. Jangan hanya bisa menatap Bapak Petrus hanya di Zoom ini. Tapi kita memastikan melihat beliau kembali di kerajaannya nanti. Jangan sampai beliau tidak melihat kita nanti di keabadian nanti. Rugi besar Bapak Ibu. Mengapa demi sakit hatimu engkau tidak mengampuni orang itu? Mengapa demi sakit hatimu engkau tidak memaafkan orang itu? Rugi besar. Rugi besar. Sebaliknya untung besar saudaraku. Ketika engkau dengan rendah hati mengampuni orang. Ketika engkau dengan rendah hati meminta maaf atas salahmu kepada orang lain. Untung besar. Engkau dipandang pantas. Engkau dilayakan untuk bersanding dengan Maharaja. Karena semua kita adalah pangeran-pangeran kerajaan Allah. Oleh karenanya, jangan pernah menyimpan dosa sekecil apapun.
Jangan pernah tidak membereskan kecemaran apapun. Berdamailah dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Demikian firman Tuhan berkata. Bapak Ibu, senang bisa menatap wajah Bapak Ibu. Walaupun mungkin sebagian besar dari kita sibuk jadi kameranya off, tidak apa-apa. Tetapi sebagian ada yang ada bisa ditatap wajahnya, minimal nanti kalau dalam doa tergambar wajahnya yang udah pasti kelihatan di sini Bapak Pendeta Petrus kelihatan jelas. Nanti dalam doa diingat kita berkata, Tuhan, hamba-Mu ini, tolonglah kekasih-Mu ini. Ya, Bapak, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Dan Mungkin saya ada yang lain? kepada Pak Petrus atau ke Ibu Novia. Terima kasih. Iya. Mungkin ada yang lain sambil kita menayangkan untuk yang bulan depan. Ada pertanyaan lain mungkin? Kelihatannya sepi-sepi aja nih, Pak. Eh, Sekalian ya, saya mohon maaf karena ada kesalahan teknis yang kedua kali ini, Pak. Ini Ya, nggak maaf, apa-apa, Pak. studionya baru soalnya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa sama sekali. Iya. Nggak apa-apa. Banyak yang nggak bisa masuk ya karena eh, ada kesalahan teknis dari pihak kita lah, Pak, gitu. Ya, Amin. Ya, Pak. Siap. Siap. bulan depan pasti diperbaiki. Amin. Amin. Tayangkan yang bulan depan. Untuk yang bulan depan kita bisa bertemu tanggal 6 Mei, April ya Mei. Sebentar biar ya, 6 Senin Mei. 6 Mei ya. Senin. Linknya sama ya. Semoga betul-betul bisa clear ya. Ini mohon maaf saya untuk yang kedua kalinya saya. Oke, linknya masih tetap sama ya. Jadi nanti setiap akan tayang kan saya akan tetap menghubungi saudara untuk mengingatkan. Saudara bisa mengajak yang lain untuk bergabung. Ada pertanyaan lain mungkin Pak? Bapak Ibu? Pak Misianto? Ini bisa ngomong belum? Pak Yeremia Purworejo? Sudah jelas. Oh, sudah jelas. Sangat jelas sekali Pak Petrus. Oh, gitu. Ya. Cuma yang jadi pemikiran saya itu dari tadi itu begini Pak. Kadang-kadang karena situasi hal tuntutan dari jemaat lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi kepada gembalanya gitu ya Pak. Jadi karena perkembangan zaman ya, banyak YouTube dan banyak hal itu, dan kita yang udah tua-tua itu kadang-kadang kan malas belajar atau apa, atau mungkin nggak mampu untuk belajar, bisa ketinggalan gitu Pak. Tuntutan zaman begitu keras sekali. Oleh karena itu ya perlu belajar untuk mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih Pak. Ya, Pak Misianto dari Banyuwangi, Pak Franky. Oh, baik Bapak Pendeta. Boleh tahu Pak Misianto, sedikit Pak. seperti apa tuntutannya Pak? Iya. Ya salah satu Kak pembinaan Pak seperti malam ini Pak, seperti malam ini itu salah satu pembinaan untuk kita, untuk karakter khususnya itu, untuk karakter itu. Tapi yang saya sangat setuju sekali itu bagaimana kita bisa memenangkan jiwa selain itu mengembalakan yang sudah ada, merawat yang sudah ada, tapi bagaimana untuk mengembalakan, mencari jiwa keluar itu loh Pak. Karena kan kita sangat disibukkan yang di dalam, tapi nggak pernah keluar begitu loh Pak. Bagi waktunya itu ya itu. Baik Bapak Gembala, ini mungkin juga menjadi pergumulan sebagian besar dari gembala-gembala. Kita mengurusi domba-domba yang di dalam, lalu bagaimana tanggung jawab kita untuk domba-domba atau orang-orang yang di luar gereja. Yang pertama-tama saya merasakan betapa tulusnya Bapak Pendeta ingin menyelamatkan banyak jiwa. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada Bapak Gembala untuk bagaimana bisa memenangkan banyak jiwa di luar dari gereja di mana Bapak sudah gembalakan. Saya percaya Allah memiliki 1001 cara
untuk memperlengkapi Bapak Gembala, untuk menjangkau jiwa seperti ini. Pasti suatu kelak, kerinduan Bapak Gembala pasti akan terpenuhi. Kenapa? Karena menjala jiwa merupakan keinginan Tuhan juga. Ketika keinginan kita sama dengan keinginan Tuhan, maka yang pertama Tuhan akan memperlengkapi Bapak Gembala. Kita tidak tahu sekarang bagaimana caranya. Tetapi saya percaya, saya tahu pasti Tuhan punya cara untuk memperlengkapi Bapak Gembala, untuk memenuhi keinginan supaya banyak jiwa diselamatkan. Sekali lagi Bapak Gembala, saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan di dalam melengkapi Bapak Gembala untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk dimenangkan untuk Kristus. Tetapi saya percaya, suatu ketika pasti Allah memperlengkapi. Pasti Allah menyediakan sarana untuk memenuhi kerinduan Bapak Gembala untuk menjangkau jiwa. Oleh karenanya, nanti kalau dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang, Bapak Gembala sudah berhasil dan Tuhan memberikan perlengkapan menjala jiwa, mohon bagi-bagi pengalamannya ya Pak. Oh ya, sip. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi Pak Misyanto yang dari Banyuwangi ini saya baru ingat yang bulan lalu mengatakan, Pak, kalau bisa untuk misi Pak, begitu. Ya ini kebetulan ada hambanya Pak Franky, ya biar didoakan dulu, ya Amin. karena untuk misi kan enggak semudah terbuka begitu ya. Tapi Amin. puji Tuhan Pak Misyanto sudah memiliki murid begitu Pak. Puji Ya, Tuhan. saya nggak sebutkan jumlahnya, tapi jelas muridnya malam ini ikut semua. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Betul Pak Mis? Udah hilang dia. Tuhan dimuliakan Ya. dengan apa yang Oke, Pak kalau Misyanto. tidak ada kita akan tutup. Bagaimana? Masih ada 1-2 lagi? Pak Petrus minta tolong, Ya. minta bantu doa. Bulan depan saya operasi hernia. Hati ini takut. Oh, Ibu Magda ya dari Berkat Bagi Bangsa ini Pak. Ya, Oh. Oke Bu Magda, bisa langsung nanti doa penutup sekalian Pak Franky Baik. mendoakan Ibu Maria Magda dari Berkat Bagi Bangsa Pak. iya. Hati ini kok takut mau operasi. Jangan ya. Ingat kalau takut berarti kasih Tuhan tidak ada. Harus berani Iya. ya serahkan kepada Tuhan. Monggo Pak Franky. Ya, terima kasih. Oke. Sekalian Mari. ditutup doa ya Pak. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau ada di sini. Amin. Engkau ada di tengah-tengah kami. Amin. Kami serahkan kekasih-Mu, hamba-Mu, Ibu Maria. Ya, Tuhan, tolonglah kekasih-Mu ini untuk bulan depan, untuk tindakan medis untuk hernia. ya. Tuhan tolong. Amin. Agar setiap tangan-tangan dokter, Ya, setiap obat yang digunakan diberkati Tuhan. amin. Tolong berikan kepercayaan, keteguhan bahwa Ya, tetap bersamanya. Oh, amin. Tuhan akan menolongnya. Ya, Tuhan akan memberkati Ibu Maria di dalam ya. kerjaan Tuhan. Oleh Amin. karenanya, beliau akan menyaksikan kemurahan Tuhan setelah proses tindakan medis dilakukan. Tuhan Ya, Allah yang baik. Tuhan amin. Allah yang baik. Amin. Lagi kami serahkan kekasih-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Ya, Bapak, kami mau berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang hadir malam hari ini. Dimanapun mereka berada. ya. Dimanapun hamba-hamba Tuhan ini berada, Tuhan tolong pegang tangan mereka. Tuhan jagai dan lindungi Tuhan. Berkati apapun yang hamba-hambamu ini lakukan demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jauh dari apa yang kami minta Tuhan. Berikan kami hati yang taat Tuhan. Berikan kami hati yang takut akan Tuhan. Sehingga kami melakukan segenap perintah dan kehendak-Mu ya Bapa.
Oleh karenanya, pertemukan kami di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kerohanian kami semakin meningkat. Ketaatan kami kepada Tuhan semakin memuncak. Sehingga satu kali kami berhadapan dengan Tuhan, Tuhan tersenyum melihat hidup kami. Tuhan bangga akan hidup kami. Tidak ada kehidupan yang sehebat itu, Tuhan. Oleh karenanya, maafkan kesalahan kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Mulai malam hari ini, detik pertama, menit pertama, jam pertama, dan di hari-hari berikutnya, kami mengangkat janji, kami mengangkat sumpah kami, Tuhan. Kami mau hidup kudus. Kami mau hidup suci. Kami mau hidup tak bercacat, tak bercelah di hadapan-Mu, Tuhan ya Allah. Tolonglah kami. Roh Kudus, tolonglah kami mulai malam hari ini untuk benar-benar dapat memenuhi janji kami ini. Tuhan, pertemukan kami pada pertemuan selanjutnya. Jika tidak, pertemukan kami di langit baru dan bumi yang baru. Pertemukan kami nanti di surgamu, Yerusalem baru, surga mulia. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Amin. sampai jumpa 6 Mei 2024. Tuhan memberkati semuanya. Salam hormat Terima kasih. Bapak Petrus. Sekali Salam lagi hormat. minta maaf ya. Salam hormat semua. Terima kasih Pak Franky. Tuhan berkati Pak. Tuhan Tuhan berkati. berkati. Terima kasih untuk Terima semua kasih Pak rekan-rekan. Franky. Sehat-sehat Terima kasih Pak Bapak. Petrus. Sehat, Tuhan berkati. Malam. Terima kasih Pak Tuhan Petrus. berkati.